Mbah Wasjan terbaring di ranjang, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya sudah ringkih, kulitnya pucat, matanya sayu menatap kosong ke langit-langit. Keluarga sudah berkumpul, bersiap mengucap perpisahan. Namun, ajal tak kunjung menjemput. Detik berlalu, menit berganti jam, tapi Mbah Wasjan tetap bernapas. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Matanya membelalak lebar, napasnya terhenti sesaat. Mari masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, udara terasa dingin dan sunyi. Cahaya bulan samar-samar menerangi sebuah rumah kayu tua di pinggiran desa. Di dalamnya, seorang pemuda duduk bersila di hadapan seorang lelaki tua berambut putih yang matanya tajam seperti elang. Lelaki tua itu adalah kakek Wirya, seorang dukun sakti yang dikenal bisa memberikan kekuatan lewat susuk. Dan pemuda di depannya adalah cucunya sendiri, Wasjan. Wasjan baru berusia 20-an tahun. Wajahnya biasa saja, tubuhnya kurus, dan keberuntungannya dalam hidup bisa dibilang buruk. Ia sering ditolak oleh wanita, usahanya gagal, dan orang-orang di desa tidak terlalu mempedulikannya. Karena itulah, ia datang ke kakeknya, meminta bantuan. Aku ingin dihormati, Kek. Aku ingin orang-orang melihatku berbeda. Aku ingin punya daya tarik, keberuntungan, kekuatan, katanya dengan nada penuh harap. Kakek Wirya terdiam. Matanya menatap lurus ke arah cucunya. Kau yakin dengan permintaan ini, Jan? Tanpa ragu, Wasjan mengangguk. Sang kakek menarik napas dalam. Baik. Tapi ingat, susuk ini bukan sekadar jimat. Sekali dipasang, ia tidak bisa dicabut. Jika kau melanggar pantangan atau berusaha melepasnya, akibatnya buruk. Wasjan tak peduli. Yang ia inginkan hanyalah perubahan dalam hidupnya. Kakek Wirya lalu mengambil sebuah benda kecil dari dalam kotak kayu, sebuah jarum emas seukuran lidi. Ia membakarnya dengan dupa dan merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Wasjan. Asap tipis mengepul di udara, menciptakan aroma menyengat yang aneh. Jangan bergerak, ujar sang kakek pelan. Wasjan menahan napas saat jarum itu perlahan dimasukkan ke dalam kulitnya, tepat di bawah tulang pipinya. Tidak ada darah. Tidak ada rasa sakit. Hanya sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti sesuatu meresap ke dalam dirinya. Sekejap, tubuhnya terasa ringan. Seperti ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Saat ia menatap ke cermin di dekatnya, ia terkejut. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, lebih menarik. Kulitnya terlihat lebih cerah, lebih bercahaya. Seolah-olah ia adalah orang yang baru. Kakek Wirya tersenyum tipis. Sekarang, orang-orang akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka akan mendengarkanmu, menghormatimu. Tapi ingat baik-baik, Jan. Susuk ini akan ikut denganmu sampai ajal menjemput. Jangan pernah mencoba melepasnya. Wasjan tersenyum. Ia tidak peduli dengan peringatan itu. Yang ada di pikirannya hanya satu, hidupnya akan berubah mulai hari ini. Dan memang benar. Dalam waktu singkat, keberuntungan berpihak padanya. Di desa, para gadis mulai meliriknya dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini bersikap lebih sopan. Usahanya perlahan maju, setiap langkah yang ia ambil terasa lebih mudah dibanding sebelumnya. Ia menikahi seorang gadis paling cantik di desa, mendapatkan kekayaan, dan dihormati banyak orang. Wasjan merasa seperti raja kecil di desanya. Semua orang ingin dekat dengannya, ingin berada di sisinya. Tapi yang tidak ia sadari, ada sesuatu yang mengintai dari dalam dirinya. Sesuatu yang menunggu. Dan suatu hari nanti, harga yang harus ia bayar akan jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Puluhan tahun berlalu sejak Wasjan muda memasang susuk. Sekarang, ia bukan lagi pemuda miskin yang dulu diremehkan orang-orang desa. Ia telah menjadi lelaki tua yang disegani, bahkan ditakuti. Namun, ada satu hal yang aneh. Di usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, tubuhnya memang mulai renta, tetapi ia tidak seperti orang tua lainnya.
Kulitnya memang berkeriput, tapi masih terasa hangat. Rambutnya memang memutih, tapi matanya masih tajam. Orang-orang yang seusianya sudah lama meninggal, sementara ia tetap hidup. Wasjan mulai merasakan keanehan itu. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa aku masih hidup? Pada awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin ini hanya berkah panjang umur. Namun, tanda-tanda ganjil mulai muncul satu persatu. Suatu malam, Wasjan terbangun karena suara berisik di luar rumahnya. Seperti suara orang berbisik-bisik di halaman. Dengan tubuh yang mulai melemah, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan tertatih menuju jendela. Gelap, tidak ada siapapun di luar. Namun, saat ia hendak kembali tidur, sesuatu membuatnya merinding. Dari pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Wasjan membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ini bukan pertama kalinya ia merasa seperti sedang diawasi. Dalam beberapa bulan terakhir, seringkali ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan atau mendengar langkah kaki di tengah malam. Namun, setiap kali ia mencari sumbernya, semuanya menghilang. Dan yang paling mengganggunya adalah mimpi-mimpinya. Setiap malam, ia bermimpi berada di sebuah tempat gelap. Suara bisikan mengelilinginya, memanggil namanya. Sosok-sosok tanpa wajah muncul, berdiri melingkar di sekelilingnya. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Sampai pada suatu malam, ia melihat seseorang yang dikenalnya dalam mimpi itu. Kakek Wirya. Kakeknya yang dulu memasang susuk itu berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi kali ini, ia berbicara. Wasjan, waktumu sudah habis. Wasjan terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya dingin oleh keringat. Mimpi itu terasa nyata, seakan-akan kakeknya benar-benar ada di dalam kamarnya. Hari demi hari berlalu, dan ia mulai merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Terkadang, ia ingin berdoa atau mengaji, tetapi selalu ada sesuatu yang menghalanginya. Setiap kali bibirnya hendak melantunkan ayat suci, dadanya terasa sesak. Seolah ada yang menekan jantungnya dari dalam. Ia juga mulai melihat hal-hal yang seharusnya tidak ada. Bayangan di sudut ruangan semakin sering muncul. Malam-malamnya dipenuhi suara-suara aneh, suara langkah kaki, bisikan lirih, atau terkadang suara tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wasjan mencoba menyangkal semuanya. Mungkin ini hanya halusinasi. Mungkin ia hanya ketakutan karena usianya yang sudah tua. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu sedang menunggunya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia akan mengetahuinya dengan cara yang mengerikan. Wasjan terbaring di ranjang kayu tua di rumahnya yang sunyi. Nafasnya berat, tubuhnya terasa panas, tapi entah kenapa ia tidak bisa mati. Sudah berbulan-bulan ia jatuh sakit. Awalnya, hanya rasa lemas biasa. Tapi semakin lama, tubuhnya seakan menolak untuk berfungsi dengan normal. Nafasnya sering tersengal, dadanya terasa sesak, dan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Anaknya, Rini, yang kini sudah berusia setengah baya, merawatnya setiap hari. Setiap kali ia memberi makan ayahnya, Wasjan hanya bisa menelan beberapa suap sebelum tersedak. Tubuhnya kurus, tapi matanya masih tajam, seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang belum mau menyerah. Namun, ada satu hal yang membuat Rini takut. Ayahnya tidak seperti orang sakit biasa. Biasanya, orang yang sedang sekarat terlihat semakin lemah, semakin tak berdaya. Tapi Wasjan, ia terlihat tersiksa. Setiap malam, ia mengerang, mencakar-cakar tempat tidurnya, bahkan terkadang menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Dan yang paling aneh, tubuhnya selalu terasa hangat. "Pak, kita panggil dokter, ya?" tanya Rini suatu hari. Wasjan hanya menggelengkan kepala lemah. Ia tahu dokter tidak akan bisa melakukan apapun. Ini bukan penyakit biasa.
Malam itu, penderitaannya semakin menjadi-jadi. Wasjan terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya. Ia merasakan sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Susuk itu, jarum emas yang ditanam kakeknya puluhan tahun lalu, masih ada di dalam tubuhnya. Ia bisa merasakannya. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa benda itu mulai bergerak. Dengan panik, Wasjan mencoba mencakar pipinya sendiri, mencoba mengeluarkan benda itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin tubuhnya terasa sakit. Rasa panas menjalar ke seluruh wajahnya. Ia berteriak. Rini berlari ke kamar ayahnya. "Pa, Pa, kenapa?" Wasjan menggigil, matanya menatap langit-langit dengan kosong. Tubuhnya kejang-kejang sebentar sebelum akhirnya diam. Rini menangis, memeluk ayahnya. Ia pikir ini sudah waktunya. Ayahnya pasti sudah pergi. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Nafas Wasjan kembali. Dadanya naik turun, meski perlahan. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Pandangannya kosong, seperti orang yang baru kembali dari tempat yang jauh. "Pa?" Rini memanggil pelan. Wasjan tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sudut ruangan, matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Rini mengikuti arah pandangan ayahnya. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya sudut ruangan gelap dengan lemari kayu tua yang sudah berdebu. Tapi bagi Wasjan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di sana, berdiri sosok yang sudah lama ia kenal. Sosok yang seharusnya tidak ada di sini. Kakek Wirya. Kakeknya berdiri diam, wajahnya pucat, bibirnya bergerak pelan, seakan sedang mengucapkan sesuatu. Wasjan ingin berteriak, ingin memejamkan mata dan berharap sosok itu menghilang. Tapi ia tidak bisa. Tubuhnya terasa kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wasjan merasa bahwa ajalnya benar-benar dekat. Tapi masalahnya, ia tidak bisa mati. Wasjan duduk termenung di ranjangnya. Cahaya lampu minyak yang temaram membuat bayangannya melayang di dinding, terlihat lebih kurus dan rapuh dari sebelumnya. Tubuhnya memang masih bertahan, tapi ia tahu ada sesuatu yang salah. Semakin hari, tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak bisa mati. Setiap kali rasa sakit menyerangnya, jantungnya berdegup kencang seolah-olah ingin berhenti, namun selalu kembali berdetak. Setiap malam, ia berharap tidak bangun lagi, tapi setiap pagi, ia masih ada di sini, terjebak dalam tubuh yang seharusnya sudah lama menyerah. Di luar kamar, Rini duduk bersama suaminya, Dharma. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ini bukan sakit biasa, Mas," ucap Rini pelan. Dharma menarik napas. Ia juga tahu itu. Tidak ada penyakit yang bisa membuat seseorang sekarat selama ini, tanpa benar-benar mati. Tidak ada penyakit yang membuat seseorang melihat bayangan-bayangan aneh, mengerang kesakitan tanpa sebab, dan bertahan lebih lama dari umur normal manusia. "Dulu, Bapak pernah cerita soal susuk," lanjut Rini. "Tapi aku pikir cuma mitos. Sekarang aku takut, Mas. Jangan-jangan memang ada hubungannya." Dharma terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal mistis, tapi apa yang terjadi pada Wasjan tidak masuk akal. Malam itu, Dharma mencoba berbicara dengan Wasjan. "Pak, maaf kalau saya lancang, tapi, apakah Bapak pernah pasang sesuatu?" tanyanya hati-hati. Wasjan terdiam. Tangannya gemetar saat mencoba meraih gelas air di sampingnya. "Dulu, kakekku," gumamnya lirih. Dharma mendekat. "Kakek?" Wasjan mengangguk. Suaranya lemah, tetapi matanya penuh ketakutan. "Aku pasang susuk. Bertahun-tahun lalu. Aku pikir, ini hanya untuk keberuntungan." Dharma dan Rini saling pandang. "Lalu, pantangannya apa, Pak?" Wasjan menggeleng pelan. "Aku tidak ingat, tapi aku ingat satu hal.
Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Kakekku bilang, susuk ini tidak bisa dicabut. Sampai aku mati. Dingin menjalar ke tubuh Dharma dan Rini. Tapi ayahnya tidak bisa mati. Malam itu, penderitaan Wasjan semakin parah. Sekujur tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Rini mencoba menenangkan ayahnya, tetapi tangannya terasa dingin saat menyentuh kulitnya. Dharma menyalakan lampu dan melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit wajah Wasjan tampak lebih gelap, seperti ada bayangan yang merayap dari dalam. Di bawah permukaan kulitnya, ada sesuatu yang bergerak. Seperti urat-urat hitam yang hidup, menjalar perlahan di sepanjang pipinya. Pak, istighfar, Pak, seru Rini panik. Wasjan membuka mulut, mencoba mengucapkan sesuatu. Tapi suaranya hanya serak dan terputus-putus. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara keluar. Dharma menatap mata mertuanya. Ia melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Mata Wasjan, yang dulu tajam dan penuh wibawa, kini kosong. Seperti seseorang yang sedang tersesat dalam kegelapan. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara aneh. Pelan, nyaris seperti bisikan. Dharma menoleh ke arah suara itu. Di sana, di sudut kamar yang gelap, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan tinggi berdiri diam di pojokan, sosoknya samar, wajahnya kabur seperti kabut. Tapi Dharma bisa merasakan tatapan sosok itu. Mata yang menatap Wasjan. Dingin menyergap ruangan. Lalu, dalam sekejap, lampu minyak tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti kamar. Dan saat itu juga, Wasjan mulai berteriak. Jeritan Wasjan memecah keheningan malam. Tubuhnya menggeliat di tempat tidur, kedua tangannya mencakar udara seperti sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tersengal, mata putihnya melotot ke langit-langit kamar. Rini panik, mengguncang tubuh ayahnya. Pak sadar, Pak. Istighfar. Dharma bergegas menyalakan kembali lampu minyak yang padam, tetapi tangannya gemetar. Ia tidak bisa menghilangkan gambaran bayangan tinggi yang tadi berdiri di sudut kamar. Sekarang, sudut itu terlihat kosong, tapi udara di dalam ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Wasjan masih berteriak. Suaranya serak dan penuh rasa sakit. Ia mencakar wajahnya sendiri, meninggalkan luka merah di pipinya yang mulai tampak kehitaman. Dharma menahan tangannya. Pak, sadar, Pak. Ini saya, Dharma. Tapi mata Wasjan kosong. Rahangnya terbuka lebar, seperti ingin berteriak lagi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, tubuhnya kejang hebat, membuat ranjang kayu di bawahnya berderit keras. Rini menangis ketakutan. Ia belum pernah melihat ayahnya seperti ini. Mas, kita harus panggil orang pintar. Ini bukan penyakit biasa. Dharma mengangguk cepat. Ia tahu mereka harus bertindak sebelum semuanya semakin buruk. Di luar rumah, angin berembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, menciptakan suara gemerisik yang tak henti-henti. Langit malam yang biasanya tenang kini tampak gelap pekat, tanpa bintang maupun bulan. Di dalam rumah, Wasjan mulai tenang. Tubuhnya berhenti kejang, tapi napasnya masih berat. Matanya terbuka, tapi kini tidak lagi liar. Ia menatap kosong ke langit-langit, bibirnya bergetar, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Rini mencoba mendekat, tapi jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar gumaman ayahnya. Kata-kata itu bukan doa, bukan istighfar, melainkan sesuatu yang aneh. Seperti bahasa yang tidak ia mengerti. Suara ayahnya bergetar, semakin cepat, semakin dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui tubuhnya. Rini mundur dengan napas tersengal. Mas, kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Dharma tidak menjawab. Ia terlalu fokus pada sesuatu yang lain. Di lengan kiri Wasjan, tepat di dekat siku, muncul guratan hitam berbentuk garis-garis melingkar.
seperti ukiran yang muncul dari dalam kulitnya sendiri. Guratan itu semakin jelas, semakin nyata, seolah sesuatu sedang merayap keluar dari tubuhnya. Lalu, tiba-tiba Wasjan berhenti menggumam. Ia mengangkat tangannya pelan. Jemarinya gemetar. Ia menatap tangannya sendiri dengan ekspresi bingung, lalu menoleh ke arah Rini dan Dharma. Suasana hening sejenak. Kemudian, ia tersenyum. Senyum yang tidak biasa. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini mencengkeram lengan suaminya. "Mas, itu bukan Bapak." Dharma mundur perlahan, matanya tak lepas dari wajah Wasjan. Lalu, dalam hitungan detik, Wasjan mengeluarkan suara tawa. Pelan pada awalnya. Lalu semakin keras. Tawa itu bukan suara orang sakit. Bukan suara orang tua yang sekara. Melainkan suara yang lebih dalam, lebih berat, dan bukan milik Wasjan. Suara itu bergema di seluruh ruangan, bercampur dengan angin yang berembus kencang di luar. Rini menjerit, sementara Dharma segera meraih tangan istrinya dan menariknya keluar dari kamar. Tawa Wasjan masih menggema saat mereka berlari menuju pintu depan. Malam itu, mereka tidak tidur. Dan di dalam kamar, Wasjan masih tersenyum. Tapi kali ini, matanya tidak lagi seperti manusia biasa. Rini dan Dharma duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. Malam terasa panjang. Di dalam kamar, suara tawa Mbah Wasjan sudah berhenti, tapi mereka tak berani mengecek keadaannya. Rini masih gemetar, sementara Dharma mencoba berpikir jernih. "Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi," ucapnya dengan suara pelan. "Mas, aku takut." "Itu bukan Bapak," suara Rini bergetar. Dharma menggenggam tangan istrinya. "Besok pagi kita cari orang yang bisa bantu." Mereka mencoba bertahan sampai pagi, tapi ketenangan hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar dari dalam kamar Mbah Wasjan. Pelan, teratur. "Tol, tol, tol." Rini menutup mulutnya, menahan teriakan. Dharma memegang bahunya erat. Mereka saling menatap dengan ketakutan. Kemudian, suara itu berhenti. Hening. Dharma mencoba menguatkan diri, lalu berdiri perlahan. Ia melangkah mendekati kamar Mbah Wasjan. Dengan napas tertahan, ia meletakkan telinga di pintu. Tak ada suara. Tapi saat ia hendak berbalik, sesuatu bergeser di dalam kamar. Seperti suara kayu yang diseret di lantai. Kemudian terdengar bisikan. Dharma langsung mundur. "Rini, kita keluar dari sini sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera keluar dari rumah, menyalakan motor, dan melaju ke rumah Pak Slamet, seorang tetua kampung yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Mata Pak Slamet menyipit mendengar cerita mereka. "Kalian harus segera bertindak. Kalau benar ini karena susuk, maka arwahnya belum siap meninggalkan tubuh." Dharma menelan ludah. "Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Slamet menghela napas. "Susuk itu mengikat hidup seseorang. Jika dipasang tanpa doa yang benar, orang itu akan sulit meninggal dengan tenang. Biasanya harus dicabut oleh orang yang menanamnya, atau apa, Pak?" Rini bertanya dengan suara pelan. "Melalui ruqyah." "Tapi ini tidak mudah," jawab Pak Slamet serius. "Kadang, yang terikat dengan susuk tidak mau pergi begitu saja." Dharma dan Rini saling pandang. Mereka tahu apapun risikonya, mereka harus mencoba. Matahari baru naik saat Pak Slamet datang ke rumah mereka, membawa seorang ustaz bernama Ki Abdul. Lelaki tua itu datang dengan tasbih di tangannya dan wajah penuh ketenangan. Mereka masuk ke kamar Mbah Wasjan. Lelaki tua itu masih terbaring di tempat tidurnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Tapi ada yang aneh. Bibirnya bergerak, meski tidak ada suara keluar. Saat Kiai Abdul mulai melantunkan ayat suci, tubuh Mbah Wasjan bergetar. Tangan dan kakinya menegang. Bibirnya kini bergerak lebih cepat, tapi suaranya tetap tak terdengar. Kemudian, tiba-tiba, ia tertawa lagi. Tapi kali ini berbeda.
Tawanya terdengar berat, bukan suara manusia biasa. Dingin merayap di tengkuk Rini dan Dharma. Kiai Abdul tetap tenang, mempercepat bacaannya. Mbah Wasjan menoleh ke arah mereka dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Kalian terlambat. Tiba-tiba tubuhnya kejang hebat. Matanya melotot, lehernya menegang, lalu mulutnya terbuka lebar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Dari sudut matanya, mengalir darah hitam. Dharma menahan napas. Pak, ini kenapa? Kiai Abdul tidak berhenti membaca doa. Pak Slamet memegang bahu Mbah Wasjan, mencoba menahannya agar tidak terlalu banyak bergerak. Mbah Wasjan berteriak, suaranya parau dan penuh rasa sakit. Dadanya naik turun dengan cepat, dan dari dalam tenggorokannya terdengar suara gemuruh aneh. Seperti sesuatu yang mendesis. Seperti sesuatu yang marah. Lalu, tiba-tiba terdengar suara retakan kecil. Pak Slamet melihat ke pipi Mbah Wasjan. Ada sesuatu yang bergerak di balik kulitnya. Seperti jarum kecil yang bergerak-gerak, mencari jalan keluar. Darah mulai keluar dari pori-porinya, menghitam di atas kulitnya yang keriput. Rini menutup mulutnya agar tidak menjerit. Dharma mundur selangkah. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan hanya susuk yang mengikat hidup Mbah Wasjan. Ada sesuatu di dalam dirinya. Dan sesuatu itu tidak ingin keluar. Tubuh Mbah Wasjan masih terguncang hebat di tempat tidurnya. Keringat bercampur darah hitam mengalir di wajahnya, dan sesuatu di balik kulitnya masih bergerak-gerak, seperti ribuan jarum kecil yang ingin keluar. Kiai Abdul tidak menghentikan bacaannya. Suaranya semakin lantang, memenuhi ruangan dengan ayat-ayat suci. Pak Slamet tetap menahan bahu Mbah Wasjan, meskipun tubuh lelaki tua itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada kekuatan lain yang menahannya di tempat tidur. Rini sudah menangis ketakutan di sudut ruangan. Dharma berdiri dengan tangan terkepal, jantungnya berdetak cepat. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi tubuhnya seolah terkunci oleh ketakutan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba, Mbah Wasjan berhenti kejang. Tubuhnya diam. Matanya yang semula melotot perlahan terpejam. Hening. Rini mengangkat wajahnya, berharap semua sudah berakhir. Dharma menatap ayahnya dengan napas tercekat. Pak Slamet melepas tangannya perlahan. Apa, sudah selesai? Tanyanya dengan suara pelan. Kiai Abdul menatap tubuh Mbah Wasjan. Kita lihat dulu. Tapi saat Kiai Abdul hendak mendekat, Mbah Wasjan membuka matanya lagi. Dan kali ini, bola matanya hitam sepenuhnya. Tangan tuanya mencengkeram lengan Pak Slamet dengan kekuatan yang tidak wajar. Pak Slamet tersentak. Astagfirullah. Tangan Mbah Wasjan mencengkeram semakin erat, kukunya yang panjang dan kotor menancap ke kulit Pak Slamet hingga darah mengalir. Lepaskan saya. Ini bukan lagi Mbah Wasjan, seru Pak Slamet. Kiai Abdul mendekatkan wajahnya ke Mbah Wasjan. Siapa kamu? Mbah Wasjan menyeringai. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku tidak akan pergi. Rini menjerit. Dharma segera menarik Pak Slamet menjauh dari ranjang. Tapi Mbah Wasjan tetap di tempatnya. Ia tidak bergerak lagi, hanya menatap mereka dengan mata hitamnya yang kosong. Kiai Abdul menggenggam tasbihnya erat. Ini bukan hanya susuk, ada sesuatu yang menumpang di tubuhnya. Dharma menelan ludah. Jadi, harus bagaimana? Kiai Abdul menarik napas dalam. Kita harus lanjutkan. Kalau tidak, arwah Mbah Wasjan tidak akan pernah tenang. Tiba-tiba, tubuh Mbah Wasjan melayang dari tempat tidur. Tidak tinggi, hanya beberapa sentimeter dari kasur, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu merinding. Rini berpegangan erat pada lengan Dharma, wajahnya pucat pasi. Kiai Abdul mulai membaca doa lebih cepat. Pak Slamet ikut melantunkan ayat suci meskipun tangannya masih gemetar. Mbah Wasjan melayang di udara selama beberapa detik, lalu tubuhnya terjatuh dengan keras ke tempat tidur. Bra!
Semua orang tersentak. Lalu, tiba-tiba, dari mulut Mbah Wasjan, keluar benda kecil berwarna emas. Benda itu jatuh ke lantai dengan suara keling. Dharma melangkah mendekat dan melihatnya lebih jelas. Itu adalah susuk. Pak Slamet menarik napas lega. Akhirnya, berhasil. Rini juga merasa sedikit tenang. Jadi, semuanya sudah selesai? Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, Mbah Wasjan menjerit keras. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu dalam, penuh kemarahan, bergema ke seluruh rumah. Lalu tubuhnya kejang sekali lagi, sebelum akhirnya terkulai lemas. Matanya menatap langit-langit, kosong. Hening kembali mengisi ruangan. Dharma mendekat dengan hati-hati. Ia menyentuh lengan ayahnya, lalu meraba nadinya. Ia menoleh ke arah yang lain dan mengangguk pelan. Mbah Wasjan telah pergi. Tapi entah kenapa, Dharma masih merasa ada sesuatu yang belum beres. Dan ia benar. Karena di sudut ruangan, susuk emas itu mulai bergerak sendiri. Suasana di kamar Mbah Wasjan terasa begitu sunyi. Tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang, matanya tertutup, dan wajahnya kini tampak lebih damai. Semua orang di ruangan itu menghela napas lega. Namun, di sudut ruangan, susuk emas yang baru saja keluar dari tubuh Mbah Wasjan mulai bergerak sendiri. Dharma yang pertama kali menyadarinya. Ia melihat benda kecil itu bergetar, seperti sesuatu yang hidup dan ingin kabur. "Pah, itu," suaranya tercekat. Pak Slamet menoleh dan langsung membelalakkan mata. "Astagfirullah." Sebelum ada yang sempat bereaksi lebih jauh, susuk itu melompat sendiri. Benda kecil itu melesat cepat dan menancap di tembok, seperti anak panah yang ditembakkan dengan kekuatan tak terlihat. Rini menjerit dan memeluk Dharma erat. Kiai Abdul mempererat genggaman tasbihnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam mengawasi susuk yang kini tertanam di tembok dengan posisi aneh, tegak lurus dan sedikit berdenyut. Ya, benda itu tampak berdenyut, seolah-olah masih hidup. Dharma melangkah mundur. "Pak Kiai, ini apa?" Kiai Abdul tidak langsung menjawab. Ia perlahan berjalan mendekati tembok, matanya tak lepas dari benda kecil itu. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke susuk tersebut. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, susuk itu melompat lagi. Kali ini ke arah Kiai Abdul. Refleks, Kiai Abdul mengibaskan tangannya, dan benda itu jatuh ke lantai. Tapi tidak berhenti di sana. Susuk itu bergerak sendiri, meluncur di lantai seperti kelabang yang mencari mangsa. Keluar dari ruangan ini sekarang, suara Kiai Abdul terdengar tegas. Tanpa pikir panjang, Rini langsung berlari keluar diikuti Dharma dan Pak Slamet. Tapi saat mereka mencapai pintu kamar menutup sendiri dengan keras. "Bra!" Rini menjerit dan mencoba membuka gagang pintu, tapi tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. "Pak Kiai!" Dharma menoleh panik. Kiai Abdul tetap berdiri di tengah kamar, matanya masih mengawasi susuk yang kini melompat ke dinding, lalu ke langit-langit, bergerak cepat seperti cicak yang mencari celah untuk bersembunyi. "Benda ini masih mengandung kekuatan," kata Kiai Abdul dengan suara tenang. Pak Slamet mengusap wajahnya, ketakutan semakin terasa. "Pak Kiai, kalau ini dibiarkan, bisa bahaya." Kiai Abdul mengangguk. "Saya harus segera menghancurkannya." Ia mengambil tasbihnya dan mulai melantunkan doa lebih keras. Sementara itu, susuk di langit-langit tiba-tiba jatuh ke lantai, bergetar hebat seperti sedang kesakitan. Lalu, perlahan, dari dalam susuk itu, muncul cairan hitam pekat. Cairan itu mengalir seperti darah, merembes ke lantai, dan tiba-tiba terdengar suara berbisik. Bukan hanya satu suara. Ada banyak. Bercampur. Terkadang terdengar seperti suara perempuan, terkadang seperti anak kecil, lalu berubah menjadi suara orang tua yang serak dan berat. "Jangan hancurkan aku. Aku sudah di sini lama. Aku masih ingin hidup." Darah di wajah Dharma langsung surut.
Ini bukan sekadar benda biasa. Pak Slamet mundur perlahan, menggigil ketakutan. Pak Kiai, ini bukan cuma susuk biasa, kan? Kiai Abdul menutup mata sesaat, lalu mengangguk pelan. Tidak. Ini sudah menjadi wadah bagi sesuatu yang lain. Susuk itu tiba-tiba melompat lagi, kali ini menuju Dharma. Dharma refleks menghindar, tapi benda itu tetap mengarah padanya. Namun, sebelum susuk itu bisa menancap di tubuhnya, Kiai Abdul menampar udara ke arah benda itu dengan telapak tangannya. Dor! Seperti ada angin yang menghantam keras, susuk itu terpental ke lantai dan berhenti bergerak. Ruangan kembali sunyi. Cairan hitam yang tadi mengalir kini mengering, membentuk kerak seperti jelaga. Kiai Abdul mendekat dan mengambil susuk itu dengan selembar kain putih. Ia membungkusnya rapat-rapat. Benda ini harus dimusnahkan, katanya. Dharma menelan ludah. Bagaimana caranya? Kiai Abdul menatapnya dengan mata tajam. Kita harus menguburnya di tempat yang tidak akan pernah ditemukan manusia. Pak Slamet menarik napas panjang. Jadi, kalau susuk ini masih ada, maka roh Mbah Wasjan juga masih bisa terikat dengannya. Kiai Abdul mengangguk. Dharma mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus segera menguburnya sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari ruangan, lampu di kamar berkedip-kedip. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dan dari atas ranjang, tubuh Mbah Wasjan yang tadi sudah mati, perlahan bergerak lagi. Ruang kamar yang tadinya hening mendadak mencekam. Dharma, Rini, Pak Slamet, dan Kiai Abdul berdiri kaku, menatap ranjang tempat Mbah Wasjan terbujur. Mereka jelas melihatnya, tubuh tua yang seharusnya sudah mati itu bergerak lagi. Jari-jarinya perlahan menegang. Lengan tuanya yang keriput berkedut. Kelopak matanya perlahan terbuka. Dan yang paling mengerikan, dari celah bibirnya yang kering, terdengar suara napas berat. Mbah Wasjan menarik napas. Pak Slamet mundur hingga punggungnya menabrak lemari. Pak Kiai, ini, apa yang terjadi? Bukankah beliau sudah meninggal? Dharma berdiri di depan Rini, melindungi adiknya yang kini tak bisa berkata apa-apa selain gemetar. Kiai Abdul tetap tenang, tapi wajahnya kini lebih serius dari sebelumnya. Roh Mbah Wasjan sudah pergi. Tapi ada sesuatu yang tidak membiarkan tubuhnya tenang. Dan benar saja, tubuh Mbah Wasjan yang tadinya hanya sedikit bergerak, kini bangun dari ranjang. Tulangnya berbunyi saat ia duduk tegak. Matanya hitam kosong, tanpa ekspresi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun mayat itu bernapas. Pak Slamet mengatupkan kedua tangannya. Astagfirullah, ini sudah bukan manusia lagi. Dharma mencengkeram lengan Kiai Abdul. Apa yang harus kita lakukan? Kiai Abdul tidak menjawab. Ia menatap tubuh Mbah Wasjan dengan penuh kewaspadaan. Mayat itu menggerakkan kepalanya perlahan, lalu menoleh ke arah mereka. Dharma merasa jantungnya hampir berhenti. Ia bisa mendengar suara tulang leher Mbah Wasjan berderak saat menoleh, terlalu lambat, terlalu aneh, terlalu salah. Lalu, tiba-tiba, mayat itu berdiri. Dengan gerakan kaku, ia menurunkan kakinya ke lantai. Dan tanpa aba-aba, ia melangkah ke arah mereka. Rini berteriak. Pak Slamet langsung menariknya ke belakang. Dharma mundur, tapi matanya tetap terpaku pada tubuh ayahnya yang harusnya sudah mati. Mbah Wasjan berjalan tanpa suara. Langkahnya perlahan, tapi setiap kali ia bergerak, udara di ruangan terasa semakin dingin. Mata kosongnya tetap menatap lurus ke arah mereka. Kiai Abdul buru-buru mengangkat tasbihnya dan mulai membaca doa dengan lantang. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Mbah Wasjan berhenti berjalan. Tapi bukan karena doa itu. Ia berhenti, karena susuk yang ada di tangan Kiai Abdul mulai bergetar hebat. Lalu, melompat sendiri dari kain pembungkusnya. Benda kecil itu melayang di udara dan menusuk kembali ke tubuh Mbah Wasjan. Tidak, seru Kiai Abdul. Tapi sudah terlambat.
Saat susuk itu kembali menancap ke dada Mbah Wasjan, tubuh tua itu tiba-tiba mendongak ke atas dan mengeluarkan suara mengerikan, bukan jeritan manusia, bukan suara hewan. Itu suara sesuatu yang lain. Suara yang dalam, berat, dan bukan dari dunia ini. Pak Slamet menutup telinga. Pak Kiai, kita harus hentikan ini sekarang juga. Kiai Abdul mengangguk. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu menyentuh dahi Mbah Wasjan dengan telapak tangannya. Saat tangannya menyentuh kulit mayat itu, terdengar suara desisan. Hiss, seolah ada sesuatu yang terbakar. Tiba-tiba, tubuh Mbah Wasjan terpental ke belakang, menabrak dinding dengan keras. Brak! Mayat itu terjatuh ke lantai, tapi masih bergerak. Dharma menatap Kiai Abdul dengan panik. Pak Kiai, ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Kita harus menguburnya sekarang juga. Kiai Abdul menarik napas dalam. Benar, tapi tidak bisa sembarangan. Ia menatap Dharma dan Pak Slamet. Kita harus mengikat tubuhnya dulu, lalu membawanya ke tempat yang jauh dari sini. Pak Slamet mengangguk cepat. Baik, saya ambil tali. Tapi baru beberapa langkah menuju pintu, tiba-tiba tubuh Mbah Wasjan melompat ke arahnya. Dor! Dengan kecepatan yang tidak wajar, tubuh kaku itu menerjang Pak Slamet, membuatnya terjatuh ke lantai. Aarg! Dharma dan Rini langsung panik. Mbah Wasjan, yang seharusnya sudah mati, kini mencekik Pak Slamet dengan kedua tangannya. Jari-jarinya mencengkeram leher lelaki tua itu dengan kuat. Matanya yang hitam kosong memandang tanpa emosi. Dharma tidak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, ia meraih kursi kayu di dekatnya dan menghantamkan benda itu ke tubuh ayahnya yang kini bukan lagi manusia. Perau! Kursi itu hancur, tapi mayat Mbah Wasjan tidak bergeming. Cengkeramannya tetap erat di leher Pak Slamet. Pak Kiai, bantu! Dharma berteriak. Kiai Abdul tidak ragu lagi. Ia menarik botol kecil dari dalam sakunya, membuka tutupnya, dan menyiramkan isinya ke kepala Mbah Wasjan. Bismillah. Saat cairan itu menyentuh kulit mayat itu, dem! Sebuah suara nyaring terdengar, seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air dingin. Mbah Wasjan langsung terjatuh ke samping. Tangannya melepas cengkeramannya dari leher Pak Slamet. Pak Slamet terbatuk-batuk, matanya berair, napasnya tersengal. Dharma buru-buru menariknya ke belakang. Sementara itu, tubuh Mbah Wasjan tidak lagi bergerak. Kiai Abdul berdiri dengan tenang. Kita harus segera membungkusnya dan membawanya pergi dari sini sebelum benda itu bangkit lagi. Dharma menoleh ke tubuh ayahnya yang kini kembali diam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, teror ini belum berakhir. Malam masih pekat ketika Dharma, Pak Slamet, dan Kiai Abdul bersiap membawa jenazah Mbah Wasjan keluar dari rumah. Tubuh tua itu sudah dibungkus kain kafan dengan erat, tetapi mereka tahu ini bukan mayat biasa. Rini menatap dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Mas, hati-hati, bisiknya lirih. Dharma mengangguk. Jangan keluar dari rumah, tutup semua jendela. Pak Slamet menyalakan obor kecil, lalu menatap Kiai Abdul. Pak Kiai, kita bawa kemana? Kiai Abdul menghela napas berat. Kita tidak bisa menguburkannya di pemakaman biasa. Ada tempat khusus untuk ini. Dharma menelan ludah. Maksud Pak Kiai, kuburan terlarang itu? Pak Slamet langsung menoleh. Astagfirullah. Pak Kiai yakin? Tempat itu sudah lama tidak digunakan. Tidak ada yang berani ke sana. Kiai Abdul menatap mayat Mbah Wasjan yang tergeletak kaku di atas tandu bambu. Kita tidak punya pilihan lain. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berjalan menembus gelapnya malam, membawa tubuh Mbah Wasjan ke tempat yang sudah lama ditinggalkan orang-orang. Jalanan semakin mencekam. Langkah mereka berat, udara malam terasa dingin menusuk. Dharma menggenggam tandu dengan kuat. Rasanya seperti membawa sesuatu yang lebih dari sekadar mayat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kafan itu.
Pak Slamet yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Pak Kiai, saya dengar suara." Semua terdiam. Angin berembus pelan, membawa suara lirih yang nyaris tak terdengar. Seperti seseorang berbisik di telinga mereka. Dharma menoleh ke kanan kiri. Pohon-pohon tua di sepanjang jalan terlihat seperti bayangan hitam yang siap menerkam kapan saja. Kiai Abdul tetap melangkah maju. "Jangan hiraukan. Kita hampir sampai." Tapi baru beberapa langkah, tandu itu tiba-tiba menjadi berat. Dharma dan Pak Slamet nyaris kehilangan keseimbangan. "Tahan," seru Dharma. Mereka mencoba mengangkat kembali, tetapi seakan ada sesuatu yang menahan mayat itu. Dharma melihat ke belakang. Kafan yang membungkus tubuh Mbah Wasjan bergerak. Dada mayat itu perlahan naik turun. Seperti seseorang sedang bernapas di dalamnya. Pak Slamet mundur ketakutan. "Pak Kiai, ini." Kiai Abdul buru-buru membaca doa, lalu menyentuh tandu. Saat telapak tangannya menyentuh bambu itu, kerak, bambu tandu patah sendiri, membuat tubuh Mbah Wasjan jatuh ke tanah dengan keras. Brak, kain kafan yang menutupinya sedikit terbuka. Dharma terpaku di tempat. Ia melihatnya dengan jelas, di balik lipatan kain itu, mata hitam pekat milik Mbah Wasjan menatap lurus ke arahnya. Mata itu masih hidup. Dharma tersentak ke belakang. "Pak Kiai, dia belum mati." Kiai Abdul merogoh kantongnya dan mengeluarkan botol berisi air putih. Ia membuka tutupnya dan menyiramkan air itu ke tubuh Mbah Wasjan. Dari dalam kain kafan, terdengar suara desisan panjang. Tiba-tiba, tubuh itu bergetar hebat. Lalu, dari balik kafan, terdengar suara mengerikan. Sebuah tawa lirih. "Heh. Pak Slamet mundur ketakutan. "Pak Kiai, kita harus tinggalkan dia di sini." Tapi Kiai Abdul menggeleng. "Tidak, kita harus menguburnya." Dharma menatap jenazah yang mulai diam kembali. Ia menarik napas panjang. "Kita lanjutkan perjalanan." Dengan susah payah, mereka mengangkat kembali tubuh Mbah Wasjan dan berjalan lebih cepat. Sementara itu, suara tawa lirih tadi masih menggema di telinga mereka, meski tak ada yang membuka mulut. Siapakah yang tertawa? Mereka tidak ingin tahu. Yang jelas, mereka harus segera sampai, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Udara semakin dingin saat Dharma, Pak Slamet, dan Kiai Abdul akhirnya sampai di pemakaman tua di ujung desa. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Batu nisan berserakan, sebagian miring, sebagian tertutup lumut tebal. Pohon beringin besar berdiri di tengah, akarnya menjalar kemana-mana, seolah ingin menelan makam yang ada di sekitarnya. Dharma menelan ludah. "Apa kita benar-benar akan mengubur Mbah Wasjan di sini?" Kiai Abdul mengangguk. "Di sini tempat yang tepat. Tidak ada orang lain yang bisa terganggu." Pak Slamet menatap ke sekeliling. Pemakaman itu begitu sunyi, tapi ada sesuatu di udara yang terasa berat. Seperti mereka sedang diawasi oleh banyak pasang mata yang tak terlihat. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menggali. Dharma mencangkul tanah keras itu dengan tenaga penuh. Brak, cangkulnya mengenai sesuatu yang padat di dalam tanah. Ia berhenti sejenak dan menyalakan senter. Yang ia lihat membuatnya bergidik. Di dalam tanah, tersembunyi tulang manusia. "Pak Kiai, ada tulang di sini." Kiai Abdul menarik napas panjang. "Teruskan." Dharma menggali lagi, lebih dalam. Tapi setiap kali ia mencangkul, selalu ada sesuatu di dalam tanah. Bukan hanya tulang. Ada kain kafan lama yang sudah lapuk. Ada gigi manusia. Ada serpihan kayu dengan bekas ukiran mantra di atasnya. Seakan tempat ini pernah digunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar pemakaman biasa. Pak Slamet berhenti menggali. "Pak Kiai, saya tidak yakin ini tempat yang benar." Kiai Abdul tetap tenang. Ini satu-satunya tempat yang bisa menahannya. Dharma dan Pak Slamet saling pandang, lalu melanjutkan penggalian. Hingga akhirnya,
Lubang itu cukup dalam untuk menampung jenazah Mbah Wasjan. Mereka bertiga mengangkat tubuh Mbah Wasjan yang masih terbungkus kafan. Tapi kali ini, jenazah itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Mereka mengerahkan seluruh tenaga, lalu menjatuhkan tubuh itu ke dalam lubang. Sejenak, suasana hening. Dharma menghela napas lega. Akhirnya selesai. Tapi saat ia berjongkok dan hendak mengambil segenggam tanah untuk menimbun, kain kafan Mbah Wasjan bergerak. Tidak ada angin. Tidak ada yang menyentuhnya. Tapi kafan itu bergetar sendiri. Dari dalam, terdengar suara lirih. "Tolong!" Darah Dharma langsung membeku. Ia menoleh ke Pak Slamet dan Kiai Abdul. Wajah mereka juga pucat pasi. Jenazah itu berbicara. Suara itu bukan suara Mbah Wasjan yang mereka kenal. Itu suara yang lebih tua, lebih dalam, dan terdengar putus asa. "Tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini." Dharma mundur selangkah. "Pak Kiai, ini." Kiai Abdul tidak menjawab. Ia hanya mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke atas jenazah. Lalu ia membaca doa dengan suara tegas. Tapi begitu tanah pertama jatuh ke atas tubuh Mbah Wasjan, tiba-tiba lubang itu bergetar. Tanah di sekelilingnya mulai bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di bawahnya yang tidak terima dengan kehadiran jenazah ini. Dharma menatap ke tanah dengan ngeri. "Pak Kiai, tanah ini menolaknya." Pak Slamet buru-buru ikut menaburkan tanah, tapi semakin banyak mereka menimbun, semakin besar getaran yang muncul dari dalam. Gerrrrrrrr. Dari bawah tanah, terdengar suara gemuruh. Lalu, dari dalam lubang, muncul sesuatu yang membuat mereka membeku di tempat. Sepasang tangan keriput, menjulur keluar dari kain kafan. Tangan itu bergerak. Dharma langsung terhuyung ke belakang. Pak Slamet terjatuh di tanah. Kiai Abdul tetap tenang, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan cepat, ia menyiram tanah dengan air yang sudah ia bawa. Begitu tetesan pertama menyentuh kain kafan, tangan itu langsung membeku, tidak bergerak lagi. Gemuruh di bawah tanah perlahan mereda. Mereka semua terdiam, menunggu sesuatu yang lain terjadi. Tapi tidak ada lagi yang bergerak. Hanya keheningan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, mereka mulai menimbun kembali lubang itu. 1 skop. 2 skop. Sampai akhirnya, tubuh Mbah Wasjan benar-benar tertutup tanah. Mereka memasang nisan kecil di atasnya. Kiai Abdul berdoa panjang, memastikan tidak ada lagi yang bangkit dari tempat itu. Saat mereka meninggalkan pemakaman, suasana masih mencekam. Pak Slamet melirik ke belakang. "Apa kita sudah benar-benar menguburnya?" Kiai Abdul mengangguk. "Sudah. Sekarang semua tergantung Yang Maha Kuasa." Dharma tidak berkata apa-apa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ini belum selesai. Di kejauhan, angin malam berembus pelan. Dan di atas makam yang baru saja mereka gali, terdengar suara lirih. "Heh, heh, heh." Dharma terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ruangan di sekitarnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak di sudut kamar. Ia melirik ke jendela. Di luar sana, langit masih pekat. Malam terasa panjang, seolah enggan berlalu. Dharma mengusap wajahnya. Mimpi itu, mimpi yang baru saja ia alami, terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan makam Mbah Wasjan. Tanah di atasnya merekah, membentuk celah hitam yang dalam. Dari dalam celah itu, sepasang tangan pucat menjulur ke atas, merayap keluar, mencoba keluar dari kuburnya. Dan di balik celah itu, sepasang mata hitam pekat menatap langsung ke arahnya. Mata yang penuh kebencian. Dharma meneguk ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamnya pelan. Tapi kemudian, sesuatu membuatnya terpaku. Di luar jendela, ada suara. Dharma duduk diam di ranjangnya, mencoba menajamkan pendengarannya.
Awalnya, suara itu terdengar samar, seperti desir angin yang melewati pepohonan. Tapi kemudian, "Toh, toh, toh." Seseorang mengetuk jendela kamarnya. Darah Dharma langsung membeku. "Toh, toh, toh." Ketukan itu tidak keras. Tapi ada sesuatu yang janggal. Jendela kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar sana, kecuali seseorang berdiri di atas sesuatu yang tinggi. Berdiri tanpa berpijak di tanah. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia menelan ludah, perlahan mengalihkan pandangan ke jendela. Gelap. Tapi di balik kaca, samar-samar, ada sesuatu yang berdiri di sana. Siluetnya tinggi dan kurus. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang mengamati Dharma dari luar. Dharma tidak bergerak. Ia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Lalu, dengan gerakan perlahan, sosok di luar jendela mulai tersenyum. Senyuman itu lebar. Tidak wajar. Seolah mulutnya tidak memiliki batas. Dharma ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, "Toh, toh, toh." Ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, dari pintu kamarnya. Dharma menoleh ke pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah itu orang yang sama? Atau ada dua sosok yang sedang mengawasinya dari dua arah? Dharma menggenggam selimutnya erat. Ia merasa seperti seekor binatang yang terjebak dalam kandang, dikelilingi pemangsa yang tak terlihat. Ketukan di pintu terdengar lagi. "Toh, toh, toh." Suara itu tidak memaksa, tidak keras. Tapi justru itu yang membuatnya semakin menyeramkan. Dengan napas tertahan, Dharma memberanikan diri bangkit dari ranjang. Tangannya gemetar saat ia menggapai gagang pintu. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan perlahan, ia membuka pintu. Pintu berderit pelan. Ruangan di luar gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana, dan baru saja pergi sebelum Dharma sempat melihatnya. Dharma melangkah mundur, menutup kembali pintu, lalu mengunci rapat-rapat. Saat ia berbalik, jendela kamarnya sudah terbuka. Dharma tidak ingat kapan ia tertidur lagi. Yang ia ingat, ia berdoa terus-menerus sampai matanya terasa berat. Dan saat ia bangun keesokan paginya, jendela kamarnya tertutup kembali, seolah tidak pernah terbuka sama sekali. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Di lantai, tepat di bawah jendela, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu panjang dan cekung, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak menyentuh tanah. Dharma merasa mual. Ia tahu apa yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah kembali. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di makam tua itu. Dan itu, mencarinya. Dharma masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Jejak kaki di lantai kamar itu, bukan mimpi. Setiap kali ia mengingatnya, bulu kuduknya berdiri. Sesuatu, entah apa, benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Dan lebih buruk lagi, ia tidak tahu apa yang sebenarnya menginginkannya. Pagi itu, Dharma memutuskan untuk meninggalkan rumah lebih awal. Udara masih terasa dingin, matahari pun baru saja muncul di ufuk timur. Ia berharap dengan berada di luar rumah, perasaan gelisahnya bisa sedikit berkurang. Tapi langkahnya terhenti di depan cermin besar di ruang tamu. Cermin tua itu sudah ada sejak ia kecil. Bingkainya terbuat dari kayu jati tua, dengan ukiran berbentuk bunga-bunga yang sudah mulai pudar. Ia menatap bayangannya di sana. Mata yang sembab. Wajah yang pucat. Malam tanpa tidur mulai terlihat jelas di raut wajahnya. Tapi kemudian, sesuatu dalam cermin membuatnya menggigil. Bayangannya tersenyum. Bukan senyuman biasa. Mulutnya lebih lebar. Lebih besar. Lebih panjang. Dharma tersentak mundur. Dadanya berdegup kencang. Bayangan di dalam cermin masih berdiri di tempatnya. Namun,
Sesuatu terasa salah. Ia tidak bergerak, tidak seperti Dharma yang kini sudah menjauh dari cermin. Dharma mencoba mengatur napas. Ia memejamkan mata sebentar, berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Saat ia membuka mata kembali, bayangan dalam cermin masih tersenyum. Dharma buru-buru keluar rumah. Ia tidak peduli dengan apapun lagi, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari cermin itu. Namun, di luar rumah, suasana terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Langit mendung meskipun seharusnya ini sudah masuk musim kemarau. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Tapi entah mengapa, setiap kali melewati jendela toko atau kaca mobil di pinggir jalan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti gerakannya. Seperti ada bayangan lain di sana. Menirunya. Tapi, tidak selalu dalam posisi yang sama. Dharma menelan ludah. Ia menoleh ke sebuah jendela toko tua di sampingnya. Refleksinya ada di sana. Tapi yang membuatnya merinding adalah refleksi itu terlambat bergerak. Dharma melangkah mundur. Napasnya semakin berat. Bayangan itu tidak sekadar mengikuti gerakannya. Bayangan itu sedang mengamatinya. Dan kali ini, ia sadar satu hal. Itu bukan dirinya. Dharma tidak tahu harus pergi kemana. Namun, tanpa sadar, kakinya membawanya ke rumah Pak Rahmat, orang tertua di desa. Pak Rahmat adalah teman lama Mbah Wasjan, seseorang yang mungkin tahu sesuatu tentang semua kejadian aneh ini. Saat Dharma tiba di rumahnya, lelaki tua itu sudah duduk di beranda, seolah-olah sudah menunggunya. Dharma langsung menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Tentang suara ketukan di malam buta. Tentang jejak kaki di lantai kamar. Tentang bayangannya sendiri yang tidak lagi bertindak sebagai bayangan. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dharma, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Mbah Wasjan. Dharma menegang. Semasa hidupnya, Mbah Wasjan punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, lanjut Pak Rahmat. Apa maksudnya, Pak? Tanya Dharma dengan suara bergetar. Pak Rahmat menatapnya tajam. Dia punya susuk. Darah Dharma langsung berdesir. Tapi susuk yang dipasang di tubuhnya bukan sembarang susuk. Ini bukan sekadar untuk ketampanan atau harisma, ini susuk yang diberikan dengan perjanjian. Dharma menelan ludah. Dan sekarang, dia belum benar-benar pergi. Pak Rahmat menatap lurus ke mata Dharma. Dia mencari seseorang untuk menggantikan perjanjiannya. Dharma pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah Mbah Wasjan yang kini menghantuinya? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumahnya sepi. Terlalu sepi. Langkah Dharma terasa berat saat melewati ruang tamu. Saat melewati cermin besar itu lagi, ia berusaha untuk tidak melihatnya. Tapi ia gagal. Matanya tetap melirik ke sana. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam cermin, ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Sosok itu tinggi, kurus. Wajahnya tidak jelas, tapi mulutnya tersenyum lebar. Dan sebelum Dharma bisa bereaksi, sosok itu membisikkan sesuatu. Suaranya pelan, hampir seperti angin yang berdesir. Tapi Dharma bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Giliranmu. Dharma berdiri kaku di depan cermin. Sosok itu masih ada di sana. Tinggi, kurus, senyumnya lebar. Bayangan di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya seperti seharusnya. Sosok itu tetap diam, sementara Dharma merasa dadanya semakin sesak. Kakinya terasa berat, tapi ia berhasil melangkah mundur. Matanya masih menatap lurus ke bayangan di dalam cermin. Lalu, bayangan itu melangkah maju. Tapi bukan di dunia nyata. Sosok itu bergerak di dalam cermin. Dharma ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, tanpa peringatan, cermin itu mulai bergetar.
Dharma tidak berpikir panjang. Ia berbalik dan berlari menuju pintu depan. Ia tidak peduli dengan apapun lagi, ia hanya ingin keluar dari rumah ini. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu itu terkunci. Dharma mencoba memutar knopnya sekuat tenaga. Tidak bisa. Pintu itu seolah menyatu dengan dinding, seperti tidak pernah ada kunci di sana. Ia menoleh ke belakang, cermin itu kini bergetar semakin keras. Suara berderak terdengar dari bingkainya yang sudah tua. Sosok di dalamnya masih berdiri diam. Tapi sesuatu berubah. Dharma melihat dengan jelas, senyum sosok itu mulai memudar. Mulutnya perlahan tertutup, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Amarah. Dharma merasakan suhu ruangan turun drastis. Udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Lalu, cermin itu pecah. Bukan menjadi serpihan kecil, tapi pecah seperti retakan laba-laba. Dan di tengah retakan itu, sebuah tangan kurus berwarna hitam muncul, meraba-raba, seperti berusaha keluar. Dharma mundur selangkah. Lalu, sesuatu dari dalam cermin menyebut namanya. Suara itu bukan suara manusia. Serak, berat, seperti suara yang berasal dari tempat yang sangat jauh, tapi berbisik tepat di telinganya. Dharma. Dharma ingin berlari. Ia ingin berteriak. Tapi tubuhnya kaku. Tangan hitam itu terus keluar dari dalam cermin, diikuti oleh lengan, lalu bahu, dan akhirnya separuh tubuhnya sudah keluar. Dharma bisa melihat wajahnya lebih jelas sekarang. Matanya kosong. Kulitnya seperti lapisan arang yang retak. Dan mulutnya, mulut yang tadi tersenyum, kini terbuka sedikit, mengeluarkan suara aneh seperti desisan. Dharma menelan ludah. Ini bukan Mbah Wasjan. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin lebih tua. Dan ia menginginkan sesuatu dari Dharma. Dharma akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Ia mundur, mencari jalan keluar. Tangannya gemetar saat berusaha membuka jendela. Lalu, suara itu terdengar lagi. Giliranmu. Saat Dharma hampir kehilangan akal, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Bra, bra, bra. Seseorang berusaha masuk. Dharma, buka pintunya. Itu suara Pak Rahmat. Dharma segera berlari ke pintu. Entah kenapa, kali ini knopnya bisa diputar. Saat pintu terbuka, Pak Rahmat langsung menariknya keluar. Saat mereka berdua melangkah keluar, suara retakan dari dalam rumah semakin keras. Dharma menoleh. Cermin itu kini bergetar lebih hebat. Retakannya semakin melebar. Sosok di dalamnya mulai merangkak keluar lebih jauh. Tanpa membuang waktu, Pak Rahmat menyeret Dharma pergi. Mereka harus keluar dari sini. Sekarang juga. Mereka berlari hingga ke rumah Pak Rahmat. Dharma hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Tubuhnya masih gemetar saat Pak Rahmat menyuruhnya duduk. Dharma, kau harus dengarkan aku baik-baik, kata Pak Rahmat dengan suara tegang. Dharma hanya mengangguk, masih mencoba mengatur napasnya. Apa yang kau lihat di dalam cermin itu, bukan sekadar arwah biasa. Dharma menatapnya tajam. Pak Rahmat melanjutkan, Mbah Wasjan memang memiliki susuk, tapi itu bukan susuk biasa. Itu susuk pengikat nyawa. Dharma merinding. Itulah kenapa saat sekarat, dia tidak bisa meninggal dengan tenang, lanjut Pak Rahmat. Karena nyawanya terikat. Terikat oleh apa? Suara Dharma bergetar. Pak Rahmat menatapnya dalam-dalam. Bukan oleh apa, tapi oleh siapa. Dharma membatu. Pak Rahmat menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ada sesuatu yang selama ini menjaga Mbah Wasjan tetap hidup. Dan sekarang, dia sedang mencari penggantinya. Dharma merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua kejadian aneh yang ia alami mulai masuk akal. Bayangan di dalam cermin. Jejak kaki yang muncul entah dari mana. Pintu yang tidak bisa dibuka. Semua ini adalah bagian dari perjanjian lama yang belum selesai.
Dan sekarang, Dharma ada di dalamnya. Pak Rahmat menggenggam bahunya dengan erat. Kita harus menyelesaikan ini sebelum terlambat, katanya. Dharma menelan ludah. Bagaimana caranya? Pak Rahmat menatapnya dengan serius. Kita harus kembali ke rumah Mbah Wasjan dan memutus perjanjian itu. Dharma tidak tahu apakah ia siap menghadapi apa yang ada di rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus melakukannya. Sebelum sosok di dalam cermin benar-benar keluar. Dharma dan Pak Rahmat berdiri di depan rumah Mbah Wasjan. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang membuat perut Dharma mual. Rumah itu tampak lebih gelap dan menyeramkan. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengintai, dan pintu kayunya sedikit terbuka, seolah menunggu mereka masuk. Pak Rahmat menggenggam segenggam garam dan sebotol air yang sudah ia doakan sebelumnya. Kita harus cepat, katanya dengan nada tegas. Dharma mengangguk. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu mereka berada di dalam, udara berubah drastis. Dingin, sunyi, terlalu sunyi. Dharma bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Langkah kaki mereka menggema di lantai kayu yang mulai lapuk. Lalu, mereka melihatnya. Cermin itu masih berdiri di tempat yang sama, tapi kini retakannya semakin besar. Beberapa pecahan kaca sudah jatuh ke lantai, tetapi bayangan di dalamnya tetap ada. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka. Dharma tahu, kali ini dia benar-benar telah keluar setengahnya. Wajahnya lebih jelas. Matanya hitam pekat. Mulutnya bergerak pelan, seperti berusaha mengatakan sesuatu. Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Suara geraman. Dharma menggigil. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Pak Rahmat mengambil botol air yang ia bawa. Ia membuka tutupnya, lalu mulai membaca doa dengan suara pelan. Saat air itu dipercikan ke lantai, lantai bergetar. Tiba-tiba, cermin itu bergetar lebih hebat. Retakannya semakin melebar, dan dari dalamnya, tangan kurus itu keluar lebih jauh. Dharma bisa melihat jelas bahwa sosok itu bukan lagi bayangan. Ia mulai keluar dari dalam cermin, perlahan-lahan. Lalu, lampu di seluruh rumah padam. Hanya ada kegelapan. Dharma tidak bisa melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Pak Rahmat terus membaca doa dengan suara lantang. Dharma berusaha tetap tenang, tapi ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Sesuatu dengan jari panjang dan kuku tajam. Dharma refleks mundur dan hampir jatuh. Lalu terdengar suara. Giliranmu. Pak Rahmat tidak berhenti membaca doa. Ia mencipratkan sisa air ke arah cermin. Terdengar suara melengking keras dari dalamnya. Sosok itu meringis kesakitan. Dharma bisa melihat tubuhnya mulai pecah, seperti abu yang terbakar. Pak Rahmat mengeluarkan segenggam garam dan melemparkannya ke cermin. Brak! Cermin itu pecah berkeping-keping. Sosok yang ada di dalamnya menghilang. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Dharma masih terengah-engah. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai, tempat cermin itu jatuh berantakan. Tidak ada lagi bayangan. Pak Rahmat menarik napas panjang dan menepuk bahunya. Sudah selesai. Dharma ingin percaya bahwa ini memang sudah berakhir. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini belum benar-benar selesai. Lalu, ia melihat ke lantai. Di antara pecahan kaca yang berserakan, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Refleksinya masih ada di sana. Tapi ada sesuatu yang salah. Refleksi itu tidak mengikuti gerakannya. Dharma membelalakkan mata. Lalu, refleksi itu tersenyum.